Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Nurani Putri dari kelas PBSA dengan NIM 253130126. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ijma. Jadi, ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Ijma itu digunakan ketika suatu persoalan tidak lagi dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijma sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi ijma itu merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah tadi yang sudah dijelaskan. Nah, dasarnya antara lain Quran Surat An-Nisa ayat 115 dan hadis yang menyatakan bahwa umat Islam ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ijma ini menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nas. Selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Jadi ijma ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijma syar'i atau artinya tegas. Nah, seluruh mujtahid ini secara jelas menyatakan persetujuan terhadap hukum Islam, terhadap suatu hukum. Nah, contohnya itu yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Itu wajib, larangan menikahi nenek dan juga cucu perempuannya. Nah, yang kedua yaitu ijma sukuti yang artinya adalah diam. Nah, sebagian mujtahid menyampaikan pendapat, sementara mujtahid lain mengetahuinya dan tidak menolak. Contohnya yaitu azan 2 kali pada sholat Jumat yang diprakarsai oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syarat-syarat ijma. Rukun ijma yaitu adanya para mujtahid, kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam, terus kesepakatan dinyatakannya secara jelas, terus yang keempat yaitu tidak ada perbedaan pendapat. Lalu syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma yaitu terjadi setelah wafat Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para mujtahid, terjadi dalam suatu masa, dan tidak ada penolakan dari mujtahid lain. Selanjutnya yaitu kedudukan ijma dalam istinbat hukum. Jadi ijma ini menempati urutan ketiga dalam sumber hukum Islam. Nah, hasil ijma ini yang sah memiliki kekuatan hukum mengikat qot'i dan berfungsi menjaga kesatuan umat serta memberikan kepastian hukum. Lalu yaitu penerapan ijma. Ijma diterapkan dalam bidang ibadah yaitu jumlah rakaat salat, zakat dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu ditempatkan di bidang muamalah dan masalah kontemporer seperti transplantasi organ, ekonomi syariah dan keharaman narkoba. Jadi narkoba itu haram ya. Terus yang terakhir yaitu kehujahan ijma. Hukum yang ditetapkan melalui ijma memiliki kekuatan qot'i meskipun dalil asalnya bersifat zanni, yaitu mayoritas ulama menerima ijma syar'i sebagai hujjah yang kuat, sedangkan ijma sukuti masih diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Imam Ahmadi bin Hanbali berpendapat bahwa ijma setelah masa sahabat sulit bahkan hampir mustahil terjadi karena ulama telah tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pada era modern ini muncul konsep ijtihad kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa untuk mencapai kesepakatan hukum. Begitu ya. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa ijma adalah metode istinbat hukum yang sangat penting setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma ini berfungsi menjaga kesatuan umat, memberikan kepastian hukum, dan juga membantu menjawab persoalan baru yang sering muncul di perkembangan zaman. Meskipun pelaksanaannya semakin sulit di era modern, konsep ijma ini tetap relevan melalui mekanisme ijtihad kolektif. Nah, jadi begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.